Alu angin dari Danau Sentani berhembus pelan membawa aroma tanah basah dan suara katak dari tepian air. Dari kejauhan, Gunung Robong Holo, bagian dari Siklop yang agung, berdiri gagah seperti seorang penjaga abadi. Ia bukan sekadar gunung, ia adalah nadi yang memberi kehidupan, rumah bagi roh-roh tertua yang menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Di beranda, rumah kayu menghadap danau, Yora, seorang pemuda Sentani, duduk menatap kabut. Suatu malam, suara aneh datang dari arah gunung. Bukan suara burung, bukan desir angin, tapi sesuatu yang seolah bernyanyi dari balik kabut. Kelufa, me imireb hunefa, kelu. Pulanglah, anak air, pulanglah. Dada Yora berdebar. Ia tidak tahu apakah itu hanya mimpi atau panggilan nyata, tapi hatinya seperti diaduk sesuatu yang purba. Takut, tapi juga rindu. Kakaknya Kehokho keluar membawa obor. Kalau kau dengar suara itu lagi, jangan dijawab, katanya tegas. Robong Holo bukan tempat untuk anak muda yang penasaran. Kau belum siap. Kalau memang aku dipanggil, Kehokho, apa artinya? Tanya Yora. Artinya roh leluhur memanggil darahnya sendiri. Tapi belum tentu mereka ingin kau datang, kecuali kau siap memikul beban Siklop. Yora memandang kabut di puncak gunung. Kalau aku harus menjawab panggilan itu, Kehokho menatap dalam. Kalau begitu bersiaplah kehilangan dirimu dan menjadi penjaga. Keesokan harinya, Kampung Hiru sibuk dengan persiapan upacara Isosolo. Perahu dihias daun sagu, asap ikan memenuhi udara. Di seberang danau, puncak Robong Holo tampak jelas, kabut tebalnya terbelah seperti tirai. Masih menatap gunung itu, suara adiknya, Hena, memecah lamunan. Ia datang dengan pakaian kerja dari proyek wisata pemerintah. Orang bilang kau sering mimpi dipanggil dari sana. Mungkin, jawab Yora tenang. Atau mungkin aku cuma gila. Kalau Kehokho dengar dia akan murka, balas Hena. Dan kalau kau betul-betul ingin pergi, itu cuma hutan, Yora. Bukan roh. Vela, panglima tua yang tinggal bersama mereka, mendekat perlahan. Gunung itu sedang bicara, Hena, dan Yora adalah satu-satunya yang mendengarkan. Malamnya suara itu datang lagi, lebih jelas seperti nyanyian yang lembut. Robong Holo, Wai Kahani, anak air, waktumu datang. Yora berdiri di tepi danau. Dalam pantulan air, wajahnya berubah menjadi sosok bertato adat di dahi. Sosok yang tak pernah ia kenal, tapi terasa familiar. Kehokho muncul di belakangnya. Kalau kau mau pergi, mintalah restu. Bawa Vela cari Akhela di hutan, dia tahu jalur sunyi, dan bawa Kahai. Yora menatapnya dalam-dalam. Restui aku, Kehokho, aku akan ke sana. Hoko memejamkan mata, lalu berbisik. Baiklah, tapi ingat, jangan bicara kalau kabut menjawab. Pagi itu mereka berangkat. Di tepi danau, seekor naga besar berkulit sisik berkilau menunggu. Kahai Aibaloranda, makhluk leluhur yang muncul hanya untuk perjalanan sakral. Yora, Vela, dan Hena naik ke punggungnya. Ini gila. Kita pergi ke gunung hanya karena mimpi, kata Hena, berusaha menertawakan ketegangan. Yora menjawab tanpa menoleh. Kadang mimpi lebih jujur dari rencana pemerintah. Kahai bergerak membelah kabut, membawa mereka ke sisi barat danau. Sebelum mereka melanjutkan ke hutan, Kehokho menyerahkan sebuah noken tua pada Yora. Di dalamnya ada dua benda, bulu cenderawasih, lambang roh yang terbang tinggi, dan batu dari dasar danau, lambang tanah tempatnya berpijak. Saat mereka mulai menanjak, aluya, angin bercampur hujan, turun dari langit. Petir menyambar, jalur tanah menjadi licin dan berbahaya. Alam seolah sedang menguji niat mereka. Di tengah badai muncul sosok wanita paruh baya berkulit legam, matanya tajam seperti elang. Dialah Akhela, penjaga hutan Robong Holo. Kalian terlalu berisik, katanya datar. Kalau mau bertemu roh gunung ikut aku, jangan banyak bicara. Di tengah hujan deras Yora mendengar lagi suara itu lebih dekat. Kehelufak Wai Kahani. Ia menoleh ke Akhela. Kau dengar? Wanita itu mengangguk pelan. Ya,
Kau baru saja disambut. Malamnya mereka berteduh di bawah pohon beringin. Hena mengeluh soal kabut dan nyamuk. Seharusnya aku tetap di dekat Mokho, gumamnya. Vela hanya menatap Yora. Kau yakin tahu apa yang kau cari? Yora menatap api. Bukan aku yang mencari, gunung yang memanggil. Tiba-tiba angin berhembus kencang memadamkan api. Dari utara muncul kabut tebal, dan di dalamnya, sosok makhluk besar setengah asap berkepala cendrawasih. Sayapnya menyapu tanah. Yora berdiri tegak, membuka noken, mengangkat batu dari dasar danau. Aku bukan tamu, katanya keras. Aku darah Khokho, calon penjaga Robong Holo. Makhluk itu berhenti. Suaranya bergema berat. Kalau benar, buktikan, tinggalkan keraguan adikmu dan rasa takutmu. Kabut menelan Yora. Di dalamnya ia melihat roh-roh kecil menari dan mendengar nama Bukhi berulang. Penjaga gerbang antara barat dan timur. Saat ia membuka mata, makhluk itu lenyap dan api menyala lagi. Akhela menatapnya takjub. Penjaga pertama, jawab Yora. Roh penapis niat. Perjalanan berlanjut hingga mereka tiba di sebuah gua besar. Di dalamnya terukir simbol matahari dan manusia bersayap. Di tengah genangan air bening, suara perempuan bergema. Yora kau, darah siklop masih hidup dalam nadimu. Dari air muncul cahaya biru, membungkus tubuh Vela. Suara itu kini keluar dari mulutnya. Gunung ini sekarat. Manusia akan memotong nadinya. Kau datang untuk menyelamatkan, tapi harga yang harus dibayar tidak ringan. Apapun itu, aku siap, kata Yora mantap. Kalau begitu, kata suara itu, satu dari kalian harus hilang agar dua lainnya hidup. Pilihlah. Hena mundur panik. Akhela terdiam. Tapi Yora akhirnya berkata, aku tidak akan memilih. Kalau harus ada yang pergi, biar aku. Aku yang dipanggil Robong Holo. Air bergolak keras lalu tenang. Cahaya di tubuh Vela mereda. Kau menjawab seperti penjaga sejati, ujarnya perlahan. Dari dalam air muncul batu hitam berinti biru. Ambil batu ini, di dalamnya napas Robong Holo. Yora menggenggam batu itu, hangat, berdenyut seperti jantung hidup. Pendakian menuju puncak adalah perjalanan antara dua dunia. Langit kelabu, tanah bergetar lembut. Di tengah puncak berdiri altar batu putih. Batu di tangan Yora berdenyut makin cepat. Suara Vela bergema. Apakah kau datang untuk dirimu atau untuk semua? Yora berlutut. Untuk semua. Untuk air. Untuk tanah. Untuk siklop. Kabut membentuk sosok menyerupai Khokho, muda dan bersinar. Kalau begitu tinggalkan tubuhmu. Biarkan rohmu menyatu dengan kami. Menjadi nadi yang memberi hidup bagi danau. Bumi berguncang. Batu di tangan Yora pecah, memancarkan cahaya biru menyilaukan. Hena menjerit, tapi tubuh Yora sudah diselimuti cahaya. Dalam sekejap ia lenyap. Hujan turun deras, seolah gunung sedang berdoa. 3 hari kemudian, langit sentani cerah. Danau tenang dan jernih. Burung cendrawasih beterbangan di sekitar puncak Robong Holo, pertanda yang tak pernah muncul puluhan tahun. Akhela turun ke kampung dan menyerahkan noken Yora pada Khokho. Dia tidak kembali, katanya pelan. Khokho menatap jauh ke arah gunung. Kalau gunung tenang berarti dia tidak hilang. Ia sudah menjadi bagian darinya. Dia adalah penjaga siklop. Beberapa bulan kemudian, proyek wisata dibatalkan. Wilayah Robong Holo ditetapkan sebagai cagar budaya. Dalam setiap upacara Isosolo, nama Yorako disebut sebelum tarian perahu dimulai. Suatu sore, Hena duduk sendirian di atas perahu. Angin berhembus lembut, dan dari arah gunung terdengar suara samar, suara yang ia kenal betul. Jaga gunungku, Hena. Aku masih di sini. Hena tersenyum. Untuk sesaat, ia melihat siluet Yora berdiri di antara awan, tenang, abadi, dan tersenyum. Karena beberapa panggilan memang tidak untuk dihindari. Beberapa panggilan adalah jalan pulang untuk menjadi seorang penjaga. Terima kasih telah menemani perjalanan Yora menuju Robong Holo. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan kisah-kisah menakjubkan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.